Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama dengan Bu Anggi kita akan belajar matematika mengenai penjumlahan 3 pecahan berturut-turut. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kalau kalian sudah siap untuk belajar, silakan siapkan alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pecahan 3 berturut-turut, kita akan pelajari dulu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ibu di sini punya 2 contoh. Ada contoh pecahan yang pertama 8/3 dan pecahan yang kedua yaitu 109/18. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya. 8 di sini sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Sedangkan pada 109/18, 109 sebagai pembilang dan 18 sebagai penyebut. Ingat-ingat ya, pecahan yang bagian atas itu sebagai pembilang dan bagian bawah sebagai penyebut, karena nanti akan mempengaruhi pada proses pengubahan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, terdapat 2 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Terdapat 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan metode pembagian bersusun atau disebut dengan porografit. Nah, ini sudah kalian pelajari sebenarnya ketika kalian di kelas 4 ataupun kelas 3 mungkin sudah belajar. Contoh ibu pakai contoh yang pertama dulu yang 8/3. 8/3 kita ubah ke pecahan campuran dengan cara pakai metode pertama yaitu pembagian bersusun atau porografit. Nah, di bagian dalam ini kita tuliskan yang pembilangnya yaitu angka 8. Dan yang di luar, bagian luar itu bagian penyebutnya yaitu 3. Jadi 8 dibagi 3. Nah, cara ini adalah kalian harus mengingat-ingat perkalian ya. Kita satu-satu. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8. Kita coba satu-satu. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 4 sama dengan 12. Ingat, tidak boleh lebih dari 8. Ya, kira-kira mana yang paling mendekati? Ya, 3 dikali 2 yang hasilnya adalah 6. Berarti 3, tulis angka 2 di atas. 3 dikali 2 hasilnya 6. Tuliskan 6. Dikurang 8 dikurang 6 adalah 2. Nah, 2 masih bisakah kita bagi dengan 3? Sudah tidak bisa, maka ini adalah sebagai sisa. Nah, 2 yang di atas ini kita tempatkan di bagian depan. Nah, seperti ini. 2 sisa 2 yang ada di bawah ini kita tempatkan di 2 sebagai pembilang. Ya, lalu untuk penyebutnya tetap. Tadi penyebutnya berapa? 3. Maka 8/3 akan sama dengan 2/3. Sekarang kita ubah. Kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pengurangan pembilang dengan penyebut. Bagaimana caranya? Ingat, 8 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Tinggal kita kurangkan satu persatu. Pengurangan yang pertama, 8 dikurangi 3. Ini pengurangan pertama ya. 8 dikurang 3 adalah 5. 5 masih bisa lagi dikurangi 3? Masih bisa. 5 dikurangi 3. 5 kurang 3 adalah 2. Ini pengurangan yang kedua. Sekarang kita lihat lagi. 2 apakah bisa dikurangi 3? Sudah tidak bisa karena lebih kecil daripada penyebut tadi. Maka ini sebagai sisa. Lihat, berapa kali kita sudah mengurangi bilangan tadi? 1, 2. Berarti sudah 2 kali pengurangan. 2 ini kita tempatkan di bagian depan.
depan karena sudah 2 kali pengurangan. 2 yang bagian bawah yang sebagai sisa kita tempatkan sebagai pembilang. Dan penyebutnya ingat tetap, yaitu 3. Baik anak-anak ibu, kita masuk ke contoh kedua, yaitu 109 per 18. Lihat, ingat ya, kalau pecahan biasa untuk diubah ke pecahan campuran, syaratnya adalah jika bilangan yang pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke pecahan campuran. Seperti ini kan, pecahan campuran, pecahan biasa. Pembilangnya yaitu 109 itu lebih besar daripada penyebutnya yaitu 18, maka kita harus ubah ke pecahan campuran. Kita gunakan 2 cara, boleh pilih sama kalian salah satunya nanti ya ketika mengerjakan soal. Pertama, cara 1 menggunakan yaitu porografit. Nah, ingat pembilang adanya di bagian dalam 109. Nah, adanya di bagian dalam. Dibagi 18 sebagai penyebut berada di luar 18. Nah, 109 dibagi 18. Bagaimana caranya? Kita ingat-ingat perkalian. 18 dikali 1 hasilnya 18 dikali 2 hasilnya 36. 18 dikali 3 hasilnya 54. 18 dikali 4 hasilnya 72. 18 dikali 5 hasilnya 9. 18 dikali 6 hasilnya 108. 18 dikali 7 hasilnya 126. Ingat-ingat, cari 18 kali berapa yang hasilnya mendekati 109. Mana yang mendekati? Ya, yang perkalian 18 dikali 6, hasilnya yaitu 108. Kita tuliskan angka 6 di bagian atas. Lalu 18 dikali 6 hasilnya 108 dikurang. Nah, sekarang kita tinggal kurangi. 9 dikurang 8 adalah 1. Nah, masih bisa, yang lain depan sudah habis. Maka ingat, 1 sebagai sisanya dan 6 sebagai bagian depan. Berarti kita tuliskan dulu yang 6 adanya di bagian depan ya. Di sini di bagian depan 6. Kemudian sisanya yang 1 tadi menjadi pembilang. Dan yang 18 ingat penyebutnya tetap yaitu 18. Nah, jadi hasilnya 6, 1 per 18. Sekarang coba kita gunakan pakai cara 2. Mungkin diantara kalian ada yang bisanya dengan cara 2. Baik, kita coba dengan cara pengurangan. Nah, coba kita kurangi satu per satu. Pengurangan yang pertama, 109 dikurangi 18. 9 kurang 8, 1. 0 dikurang 1 bisa? Tidak bisa. Maka ini pinjam ke sini, jadi ini jadi 0, ini jadi 10. 10 dikurangi 1, 9. Nah, 91. Pengurangan pertama masih bisa? Masih bisa. Kita kurangi lagi dengan 18. 91 dikurangi 18. 1 dikurang 8 bisa? Tidak bisa. Kita pinjam 1, 10. Jadi ini 11, ini sisa 8. 11 dikurangi 8, 3. 8 kurang 1, 7. Masih bisa dikurangi. Ini pengurangan yang kedua ya. Kita tulis biar tidak lupa. Masih bisa. Kita kurangi lagi 18. 3 kurang 8 bisa? Tidak bisa. Maka pinjam. Ini jadi 6, ini jadi 13. 13 dikurangi 8. Hasilnya 5. 6 kurangi 1, 5. Masih bisa dikurangi? Masih bisa. Kita kurangi lagi 18.
5 kurang 8 tidak bisa, maka pinjam jadi 4, yang ini jadi 15. 15 kurangi 8, 7. 4 kurang 1, 3. Ini pengurangan yang ketiga, ini pengurangan keempat. Masih bisa 37 dikurang 18, masih bisa kita tulis lagi. 37 kurang 18. 7 kurang 8 bisa? Tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 3, ini jadi 2, ini jadi 17. 17 dikurangi 8 hasilnya 9. 2 kurang 1, 1. Masih bisa lagi 19, masih bisa. 19 dikurangi 18. 9 kurang 8, 1. 1 kurang 1, 0. Tidak perlu ditulis. Tadi ini pengurangan kelima, yang ini pengurangan ke-6. Nah, lihat. Ini ada sisanya 1. Sudah berapa kali kita mengurangi tadi? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Dari 109 kurang 18 dan seterusnya hingga mendapat sisa 1. Maka sudah 6 kali pengurangan. Maka kita tulis yang 6 tadi di bagian depan. Kemudian sisa 1 tadi kita simpan sebagai pembilang 1. Kemudian penyebutnya tetap. Penyebutnya berapa? 18. Nah, jadi 6, 1/18. Sama ya, mau cara 1 ataupun cara 2, hasilnya sama. Baik, sekarang kita masuk ke penjumlahan 3 pecahan berturut-turut. Pertama, pecahan campuran, tambah pecahan campuran, ditambah pecahan biasa. Ada 1/4 ditambah 2/2 ditambah 2/3. Kalau pekan lalu kita sudah belajar 2 pecahan ya. Kalau sekarang kita akan belajar di sini 3 pecahan. Cara penyelesaian yang pertama adalah kita ubah dulu bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita lihat ada 2 pecahan campuran di sini. Yang pertama 1/4 dan yang kedua 2/2. Kita ubah. Siapa yang masih ingat caranya? Ingat, kita kalikan dulu bagian depan dengan penyebut. 1 dikali 4, 4. Lalu kita jumlahkan dengan bagian atasnya, yaitu 1 ditambah ya. Jadi 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. Kita simpan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 5/4. Nah, jadi 1/4 itu sama saja dengan 5/4. Sekarang yang ini 2/1/2 akan sama dengan, biar tidak bingung kita tulis dulu penyebutnya, yaitu 2. Sekarang kita hitung. 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5/2. 2/1/2 akan sama hasilnya dengan 5/2. Nah, setelah kita ubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita tuliskan ke soal ya. Tadi soalnya 1/4 ditambah 2/1/2 ditambah 2/3. Tadi pengubahannya 1/4 berubah jadi 5/4. 2/1/2 berubah jadi 5/2. Ditambah dengan tadi yang tidak diubah pecahan biasa, yaitu 2/3. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kemarin ada 2 pecahan, kalian menggunakan cara kali silang. Kalau 3 berturut-turut tidak bisa pakai kali silang. Jadi kita gunakannya adalah dengan mencari KPK. Siapa yang masih ingat KPK? Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Lihat, penyebutnya ada apa saja penyebutnya? 4, 2, dan 3. Nah, sekarang kita harus mencari KPK dari 4, 2, dan 3. Ibu pakai adalah kelipatan. Sekarang kita tuliskan dulu 4, 2, dan 3. Ini penyebutnya ya, 4, 2, dan 3. Kita cari dulu KPK-nya. Pertama, 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12.
4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Sambil mengingat perkalian ya. Sekarang kita cari lagi kira-kira mana yang sama ya. Sekarang ke perkalian 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. Sekarang kita yang KPK yang cari lagi yang ketiga. Kelipatan ketiga. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Nah, sekarang kita lihat. Kira-kira di antara ini bilangan terkecil dan sama antara 4, 2, dan 3 kira-kira yang mana? Ada 4, hanya ada 2. Yang ini tidak punya 4. Nah, sekarang kita lihat 12. Nah, 12 sama 4 punya 12. 2 punya 12. 3 punya 12. Maka KPK-nya dari 4, 2, dan 3 adalah KPK-nya yaitu 12 bilangan terkecil dan sama di antara ketiga. Maka penyebutnya kita pakai adalah 12. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang kita tinggal hitung. Yang pertama, 12 dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. 4. Pertama dibagi dulu, baru dikalikan. Ya. Pertama 12-nya dibagi dengan penyebut, lalu dikalikan dengan 2. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah, pintar. Sekarang 12 dibagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 5, 30. 12 bagi 4. 12 bagi 4, 3. 3 dikali 5, 15. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. 12 semua dan ininya sudah dihitung. Tinggal kita jumlahkan. 15 ditambah 30 ditambah 8. Hasilnya 53. Penyebutnya adalah 12. Apakah sudah selesai seperti ini? Belum selesai. Kenapa? Karena kita harus mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dari 53 per 12. Nah, sekarang kita ubah yang tadi jawaban tadi yaitu 53 per 12. Kita ubah ke pecahan campuran. Boleh nanti kalian ketika mengerjakan boleh cara yang mana saja. Cara 1 boleh, cara 2 boleh. Ibu akan ajarkan keduanya. 53 per 12. Yang pertama kita pakai cara porografit. 53 pembilangnya ada di bagian dalam. 12 sebagai penyebut ada di bagian luar. Nah, 53 dibagi 12. Kita hitung kira-kira mana bilangan 12 kali berapa yang hasilnya mendekati 53. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. 12 kali 3, 36. 12 dikali 4, 48. 12 dikali 5 yaitu 60. Nah, sekarang kita lihat di antara bilangan ini mana yang paling mendekati 53, tapi tidak boleh lebih dari 53 hasilnya. Nah, yang ini ya, 12 dikali 4 hasilnya 48. Kalau yang ini kelebihan. Nah, maka kita tulis di bagian atas 4. 12 dikali 4 hasilnya 48. Dikurang 53 dikurang 48. 3 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam. Jadi 13, yang ini jadi 4. 13 kurang 8 yaitu 5. 4 kurang 4, 0 atau habis. Nah, 5 sudah tidak bisa dibagi 12. Maka ingat-ingat, yang mana tadi 4 ditempatkan di bagian depan.
depan, 4 di bagian depan yang atas ini. Yang bagian sisanya itu ditempatkan bagian pembilang atau atas. 4, 5 per penyebutnya tetap. Berapa penyebutnya? 12. Jadi 53 per 12 akan sama dengan pecahan 45 per 12. Pakai cara yang kedua, 53 per 12 kita ubah ke pecahan campuran dengan cara yang kedua, yaitu mengurangi antara pembilang dengan penyebutnya. Kita kurangi ya. 53 dikurangi 12. Ini pengurangan yang pertama. 53 dikurang 12 yaitu 3 kurang 2 1, 5 kurang 1 4. 41 kita masih bisa kurangi. Kurangi lagi dengan 12. Pengurangan yang kedua. 1 kurang 2 bisa? Tidak bisa. Kita pinjam ke angka 4. 4 sisa 3, ini menjadi 11. 11 dikurangi 2, hasilnya 9. 3 kurangi 1, 29. 29 masih bisa dikurangi. Masih bisa kita kurangi dengan 12. Dikurangi 12. Pengurangan yang ketiga. 9 dikurangi 2 adalah 7. 2 kurangi 1, 1. Nah, 17 masih bisa. Masih bisa kita kurangi lagi dengan penyebutnya, yaitu 12. Pengurangan yang keempat. 7 dikurangi 2, 5. 1 kurang 1, 0. Tidak perlu dituliskan kalau nolnya di depan. 5 masih bisa dikurang 12. Sudah tidak bisa, nanti hasilnya negatif. Sedangkan di pecahan tidak ada bilangan negatif. Maka kita tulis di sini 5. 5 sebagai sisanya. Kemudian berapa kali kita sudah mengurangi? 4 kali. 4 kita tuliskan di bagian depan karena 4 kali pengurangan. Ingat, sisanya kita tulis sebagai pembilang berada di atas, yaitu 5. Penyebutnya tetap 12. Seperti itu. Hasilnya sama ya, cara 1 dan cara 2. Boleh pilih yang mana yang kalian bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya ada di halaman 10, latihan 4, nomor 3, dan nomor 9. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap semangat. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh tanyakan ke ibu wali kelasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.